Tahun 2020 Jokowi berjanji, jika undang-undang Omnibus Law disahkan, saya jamin akan diciptakan jutaan lapangan kerja. Cek datanya. Apa yang terjadi? Generasi Z menganggur 9,9 juta. Penyumbang cacatnya demokrasi kita. Itu budaya politik yang rusak. Karena tadi rejim mempraktekkan money politik. Ada operasi tertentu yang membuat demokrasi tidak berkualitas. Rusak demokrasi kita. Di penghujung kekuasaannya makin rusak ketika undang-undang dirubah demi memberi karpet merah untuk anak yang menjadi wakil presiden. Ian mengatakan Presiden Jokowi adalah presiden terbaik sepanjang masa di Indonesia, maka semua langsung angkat mic. Termasuk Bung Ubed. Tadi saya belum kasih kesempatan, Bung Ubed, Ubedillah Badrun silakan. Anda mau bicara apa nih? Saya kira kita mesti tenang ya melihat situasi ini, lalu berpikir secara mendalam agar kita objektif dan tepat menjelaskannya. Saya simpulkan di kesimpulan awal saya bahwa kerusakan yang terjadi selama 10 tahun itu kerusakan sistemik. Artinya betapa parahnya kerusakan itu. Yang sekarang didemo oleh mahasiswa. Selama 10 tahun dan sekarang kemudian berlanjut. Mengapa? Data ekonomi tadi dijelaskan oleh Prof. Ihsanuddin Nursi. Sebetulnya apa yang menyebabkan itu terjadi? Ini kan karena banyak faktor. Kerakusan elit, ketidakadilan dan lain-lain. Jokowi pada kampanye 2014 dia berjanji, 3 tahun saya berkuasa angka pertumbuhan ekonomi 7%. Apa yang terjadi? Di periode pertama ini, pertama memang pernah 5%, lalu 4,8%, lalu rata-rata kira-kira 5,02%. Jadi artinya Indonesia dengan pertumbuhan yang semacam itu tuh enggak ada prestasi signifikan dari kekuasaan. Itu karena persoalan faktor masyarakat yang membeli barang, belanja di pasar, beli beras, itu faktor kebutuhan pokok yang membuat ekonomi kita semacam itu. Tapi kinerja pemerintah itu tidak signifikan dengan angka pertumbuhan itu. Lalu kerusakan itu tidak hanya di sektor ekonomi ya. Tadi bicara detail tentang kesenjangan dan semacam. Terlalu banyak data untuk menjelaskan itu. Kalau Jokowi berprestasi harusnya 7%. Seperti yang dia janjikan. Ketika ditanya pada 2014, 3 tahun cukup saya. Akan pertumbuhan ekonomi 7%. Silakan cek datanya. Tapi nggak terjadi. Kemudian yang kedua, kan ada pertanyaan. Mengapa angka pertumbuhan ekonominya stagnan, fluktuatif dan cenderung menurun? Ya kan? Banyak riset yang menunjukkan bahwa ini faktor tidak sehat ekonomi kita. Terjadi public distrust yang luar biasa terhadap negara. Bahkan dunia internasional juga tidak percaya. Dengan pemerintahan Pak Jokowi? Dengan pemerintahan Pak Jokowi. Indikatornya apa? Tidak percaya sepenuhnya. Indikatornya investasi stagnan mereka. Bahkan IKN dikatakan tidak akan mengganggu APBN, tidak pakai APBN. Karena investasi masuk dari Karena luar. investasi masuk semua. Apa yang terjadi? Justru tahap pertama pembangunan IKN itu 60% lebih itu dari APBN. Karena tidak ada investasi yang masuk. Karena tidak ada investasi, mereka cabut. Itu data-data, itu baru soal ekonomi ya. Ini belum bicara pengangguran. Tahun 2020 Jokowi berjanji, jika undang-undang Omnibus Law disahkan, saya jamin akan diciptakan jutaan lapangan kerja. Cek datanya. Apa yang terjadi? Generasi Z menganggur 9,9 juta. Itu data. Itu 5 tahun lalu Jokowi berjanji itu. Tahun 2024 faktanya Gen Z nganggur 9,9 juta. Artinya ekonomi kita
nggak ada prestasi sebetulnya, stagnan. Presiden siapapun pada waktu itu akan segitu angka pertumbuhan ekonominya. Itu pakai logika ekonomi. Ketidakpercayaan dunia internasional juga itu terjadi dalam soal-soal yang terkait dengan non-ekonomi. Misalnya, ini yang kerusakan berikutnya ya. Misalnya kita cermati berapa indeks korupsi kita? Di bawah 40. Rapotnya merah. Tidak ada yang bisa membantah itu. Indeks persepsi di bawah 40. Ya. Merah semua. Artinya korupsi merajalela. PPATK melaporkan tahun 2024 ada uang korupsi beredar 984 triliun. Bukan 900 miliar, tapi 984 triliun. Ini hampir 30% lebih APBN. Ini korupsi ngeri. Itu tahun 2024. Dan itu adalah kerusakan yang luar biasa dahsyatnya dari soal korupsi. Data berikutnya. Bagaimana dengan indeks demokrasi? Stagnan dan cenderung memburuk. Dengan kebebasan sipil yang 5,9%, 5,5%, 5%, fluktuatif di situ. The Economist mencatat bahwa indeks demokrasi kita masih kategori flawed democracy. Demokrasi yang cacat. Mengapa demokrasi cacat ini terjadi? Ada soal budaya politik yang sangat buruk, skornya hanya 40%. Poinnya begitu. Yang paling besar? Ya 100. Enggak, maksudnya yang paling besar penyumbang cacatnya demokrasi kita. Itu budaya politik yang rusak. Okay. Karena tadi rejim mempraktekkan money politik. Okay. Ada operasi tertentu yang membuat demokrasi tidak berkualitas. Rusak demokrasi kita. Di penghujung kekuasaannya makin rusak ketika undang-undang dirubah demi memberi karpet merah untuk anak yang menjadi wakil presiden. Dengan putusan MK nomor 90. Izin. Jangan dipotong dulu, Mas. Ini enggak. Ini penting. No. Ini penting. Ini penting. Jangan dipotong dulu. Itu lagi ngomong. Jangan dipotong dulu. Anda belajar ekonomi enggak? Menurut saya ini Anda belajar ekonomi enggak? Enggak. Anda belajar ekonomi enggak? Bukan soal ekonomi. Anda kuliah di mana? Ini soal demokrasi. Anda kuliah di mana? Sekolah di mana? Ini soal demokrasi, bukan soal ekonomi. Ini persoalan apakah Anda punya kemampuan atau tidak. Oke, silakan. Anda diam dulu. Silakan. Dia itu scholar, dia itu sarjana. Kita bicara data ya. Jadi sejumlah riset yang ditulis oleh banyak peneliti global. Anda bisa baca tulisannya Edward Spinell atau Profesor Fedi Hadis dan lain-lain. Fedi Hadis ya. Saya kira banyak sekali ya yang nulis. Bahwa demokrasi kita memang memburuk. Nggak ada yang bisa bantah. Termasuk misalnya indeks hak asasi manusia kita. Skornya hanya sekitar 3,2%. 3,2. Itu di era Jokowi. Jadi dari sisi korupsi merajalela, itu kerusakan luar biasa. Apa yang menyebabkan kerusakan kemudian makin sistemik? Ketika Jokowi bersekongkol dengan DPR, merubah undang-undang KPK sehingga KPK diposisikan sebagai rumpun eksekutif. Setelah itu dia kemudian merubah peraturan, membuat tes menyingkirkan 57 kurang lebih penyidik KPK yang punya integritas, dikeluarkan dari KPK. Rusak pemberantasan korupsi itu. Itu fakta yang bisa dibantah. Itu tahun 2019 kan. Lalu 2020 Undang-Undang Cipta Kerja dan lain-lain. Bahkan tahun 2024 berusaha untuk merubah Undang-Undang Pilkada di mana pasalnya memberi ruang yang kuat untuk putra mahkota yang kedua menjadi kepala daerah di daerah tertentu. Ruang yang kuat ya dari analisisnya. Lalu kemudian ada demonstrasi Indonesia Darurat sehingga batal untuk merubah undang-undang pilkada itu. Nah, proses-proses semacam ini yang dalam teori politik disimpulkan bahwa
ini adalah praktek autocratic legalism. Anda bisa baca di jurnalnya Schiphol misalnya. Di mana kekuasaan merubah undang-undang demi kepentingan kekuasaan. Mereka berlindung di balik regulasi. Dan itu semua diakui oleh para ilmuwan bahwa ini betul, ini autocratic legalism. Itu yang memperburuk demokrasi kita secara sistemik. Apa yang dampaknya? Itu yang tadi saya sebut, kepercayaan internasional pada Indonesia menurun. Ya, karena korupsi yang merajalela. Dari mana datanya? Risetnya World Economic Forum. Para pemodal global yang sehat itu mau investasi besar-besaran ke Indonesia, batal mereka. Mereka berpikir, bagaimana mungkin saya mau investasi besar-besaran di Indonesia kalau negara itu korupsinya merajalela? Bagaimana mungkin saya mau investasi di negara yang demokrasinya buruk? Itu hasil riset. Baca World Economic Forum risetnya. Boleh nggak saya tanggapi? Oke, silakan. Soal demokrasi. Tadi Anda katakan, kalau saya nggak salah, demokrasi kita buruk, bahkan di penghujung kepemimpinan Pak Jokowi diperburuk dengan memberi karpet merah untuk anaknya. Itu halusinasi. Maksudnya? Maksudnya gimana? Sudah sampai situ ya, titiknya. Anda ilmuwan, tapi kenapa berhalusinasi? Penjelasannya gimana? Siapa yang membutuhkan Mas Gibran? Siapa yang membutuhkan Mas Gibran? Siapa? Faktanya Mas Gibran dipinang oleh Prabowo 5 kali. Pak Dasko mengkonfirmasi itu. 5 kali Pak Prabowo meminta, dan pada kali yang kelima Pak Jokowi mempersilahkan Pak Prabowo minta langsung kepada Mas Gibran. Itu fakta. Jadi yang Anda katakan tadi, Pak Jokowi pada penghujung kepemimpinannya semakin memperusak demokrasi dengan memberikan karpet merah buat anaknya, itu halusinasi. Saya tanya, oke. Saya kasih satu bertanya. Anda punya fakta enggak bahwa Prabowo itu 5 kali minta Gibran? Faktanya mana? Ada apa? Pak Dasko mengkonfirmasi itu dan Pak Prabowo sendiri dalam pidatonya menyebut itu. Fakta. Kapan peristiwanya? Tanggal berapa? Saya akan menerangkan itu. Saya harus tahu karena ini soal fakta. Kapan peristiwanya? Pak Dasko mengatakan itu. Di mana beritanya? Tunjukkan sekarang. Dalam pidatonya mengatakan itu. Diam dulu. Nanti ada YouTube-nya Pak Dasko. Ada YouTube-nya Pak Dasko. Ya, tunjukkan. Nanti diberikan. Oke, tunjukkan. Oke, itu baru satu. Saya komentar. Tadi YouTube. Yang kedua, mengapa disebut merusak demokrasi di penghujung kekuasaannya? Di atas Mahkamah Konstitusi ada namanya Mahkamah Kehormatan Konstitusi. Oke. Putusan Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan final and binding itu adalah keputusan formal hukum. Dalam logika hukum yang otentik, di atas hukum formal itu ada moral dan etik. Keputusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK menyebutkan bahwa terjadi pelanggaran etik berat dalam putusan nomor 90 MK itu. Kalau ini itu dasarnya itu. Lagi, Mas, ya. Ini sudah selesai. Ya, Presiden, Wakil Presiden sudah dilantik. Kita nggak usah balik lagi. Saya mau menjelaskan. Justru saya mau membantah perkataan tentang KPK. Dengarkan dulu. Kan saya mau menjelaskan bahwa kerusakan itu sistemik bukan hanya di bidang ekonomi, tapi juga di bidang politik dengan data-data yang saya tadi jelaskan. Saya menjelaskan itu untuk memperkuat bahwa kerusakannya sistemik. Ya, dengan korbannya Genzi yang nganggur dan sebagainya itu. Jadi itu argumen-argumen saya kira nggak bisa dibantah. Karena itu data. Nggak bisa. Nah, situasi itu kemudian terjadi kemudian dilanjutkan oleh Presiden Prabowo episodenya. Akumulasi ketidakadilan. Ya, akumulasi kekecewaan yang kemudian memuncak dengan peristiwa Agustus akhir kemarin. Itu kan sebetulnya akumulasi dari banyak persoalan ya, yang menumpuk sebetulnya. Tetapi kalau kemudian ditanya apa atau siapa aktor di balik itu, saya meyakini aktornya tidak tunggal. Aktornya tidak tunggal.
Tapi bahwa penderitaan rakyat yang sekian lama terjadi itu memang real, menumpuk dan kemudian meledak. Penjelasan teoretiknya banyak. Kita bisa baca pemikirannya Emil Durkheim, Robert Merton tentang anomi dan tentang amuk massa. Faktor yang paling memicu besar terjadinya amuk massa adalah ketidakadilan ekonomi, sosial, politik. Jangan berkata bahwa yang merasa presiden tidak adil dan kemudian buruk itu hanya kaum 16%, kaum 46%. No, jika Anda dan Jokowi orang yang adil, keadilan harus berlaku untuk semua golongan. Betul. Dan itu memang itu dibuktikan. Itu dibuktikan. Tetapi Anda mengatakan bahwa Nusa Tenggara Barat itu bukan daerah pendukung Pak Jokowi, tapi diperhatikan, dimajukan di era Bapak Jokowi. Itu fakta. Apa itu? Daerah Nusa Tenggara Barat Terus bukan basis pemilih Pak Jokowi, tapi diperhatikan, bos. Ya. Itu fakta. Saya orang NTB. Saya diperhatikan. Saya orang NTB. Apa yang diperhatikan? Coba kasih contoh. Tunggu. Saya ingin tambahkan saja. Anda mau, ya. Saya mau klarifikasi. Saya ingin tambahkan saja mengenai data saja. Data kan tadi disebutkan. Boleh, silakan. Itu adalah terbaik lah macam-macam. Itu kita ingin buktikan dengan data. Di akhir pemerintahan Jokowi itu ada 1 juta sarjana menganggur, Pak. Itu satu. Kedua, jumlah orang miskin di Indonesia itu menurut BPS tinggal 23 juta kurang lebih. Itu dengan penghasilan per bulan, kalau kita berpenghasilan 609.160 rupiah per bulan, dibagi 30 hari berarti 20.000 kurang lebih 1 hari. Kita kalau berpenghasilan seperti itu, maka berarti kita sudah tidak miskin. Pertanyaannya, apakah ada orang Indonesia yang bisa hidup dengan 20.000 per hari? Saya kira itu omong kosong. Sejak dulu saya mengatakan itu kita membohongi diri kita sendiri. Satu. Jadi kalau mau dibuka tingkat kemiskinan lebih tinggi. Kalau yang kita bisa terima itu adalah dari Bank Dunia. Bank Dunia dia mengatakan kalau kita berpenghasilan 6,85 US dollar per hari, kalau kita bagi dengan kurs rupiah sekarang sekitar 16.300 rupiah, berarti kalau kita berpenghasilan 1 bulan itu 3.300.000, maka itu ada masuk akal, Pak. Kalau kita berpenghasilan seperti itu berarti kita sudah tidak miskin. Artinya sehari 100.000 per orang. Ya, 120.000 per hari. Nah, artinya apa? Kalau kita mengacu, pilihannya kita mengacu apa yang disampaikan BPS atau kita mengacu Bank Dunia. Saya termasuk yang lebih percaya Bank Dunia. Kenapa? Nggak ada orang yang bisa hidup dengan 20.000 per hari. Nggak ada orang yang bisa hidup. Tapi resikonya jumlah orang miskin 194,7 juta. Itulah warisan yang diciptakan. Jadi apa yang kita harus banggakan? Dibilang dari kawasan timur. Saya ini lahir di Sulawesi Tenggara, besar di sana. Itu saya pulang lihat di kampung saya. Nikel di sana. Apa diambil, bawa semua. Jalan rusak, rakyat miskin, polusi di sana. Apa yang dibanggakan? Jadi inilah praktek yang dilakukan oleh bangsa kita yang harus kita perbaiki. Jadi benar yang disampaikan tadi itu kita punya teman itu, yang sangat bagus. Jadi kita berhentilah untuk membenarkan yang salah. Yang salah itu salah. Yang benar itu benar. Realitas. Pak, saya sosiolog, Pak. Saya sosiolog, saya pergi ke Johar Baru, saya pergi ke mana-mana, lihat betapa susahnya orang bawah ini sendiri, Pak. Ini juga banyak yang belajar. Jadi saya bicara realitas di lapangan. Saya bicara di kampung saya. Saya di kampung saya waktu saya sempat di DPR, walaupun tidak lama, saya ada pesantren di sana. Tanya, bagaimana kehidupan di sana? Makin susah katanya, apa-apa mahal. Kecuali pokoknya susah lah pengisulan. Apa yang terjadi, Pak? Sementara orang lain itu
semakin kaya. Jadi benar tadi yang disampaikan itu. Yang kaya semakin kaya, miskin tambah miskin. Negeri ini didirikan untuk rakyat, bukan untuk orang sekelompok kecil. Mengapa kita membela orang yang salah, Pak? Dan kalau kita bawa orang ke pengadilan belum tentu dia salah, Pak. Tapi kita harus minta pertanggungjawaban. Itulah menurut prinsip saya. Sekali lagi, saya ini orang pernah di penjara, Pak. Di masa Orde Baru. Kalian tidak pernah masuk penjara. Tapi itu perjuangan tadi kita sampaikan itu keadilan. Memang tidak ada keadilan, belum ada keadilan. Kemudian KKN merajalela. Apalagi korupsi merajalela. Kemudian tidak ada pemerintahan yang baik. Begini. Inilah yang harus kita perbaiki bersama. Jadi jangan kita membela orang yang salah. Gantung Jokowi, gantung Jokowi, turunkan Gibran. Ada pertanyaan saya. Jadi itu barangkali ini gantung Jokowi. Jangan hati atau benci. Itu kita karena pembicaraannya kita ini adalah tidak berdasarkan data dan fakta. Anda hanya melihat pada sisi persepsi Anda. Anda tidak melihat secara keseluruhan apa yang dirasakan oleh masyarakat secara keseluruhan. Saya pergi ke Papua, Pak. Saya pergi ke Papua. Anda lihat Papua, Anda tanya Papua. Papua bilang, apa dia bilang? Kalau ke Papua, Jakarta, ya, Indonesia bagian barat tidak membutuhkan Jokowi, saya akan ambil Jokowi. Itu coba, itu artinya apa? Begitu cintanya Indonesia bagian timur, Papua, karena dia merasakan yang namanya kami di Rakyat Bersuara.